Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Leli Novita di channel Leli Novita. Oke, teman-teman, malam ini saya lagi ada di tempat kuliner ya. Ini bisa dibilang cukup ramai di kota saya, Kota Kudus, dan kebetulan pengelolanya adalah sahabat saya dan saya banyak menimba ilmu kuliner dari beliau. Oke, kita langsung aja kenalan dengan siapakah dia. Oke, langsung aja. Selamat malam, Mas. Selamat malam, halo. Ya, boleh perkenalkan masnya ini namanya siapa, kemudian usahanya apa, biar teman-teman tahu. Nama saya Robi Adiarta. Saya tentang kuliner ya, bidang kuliner apa aja ya. Saya mulai dengan angkringan modern, angkringan cekli, angkringan tradisional yang dibuat modern. Lalu saya mengelola sebuah food court, ada 1, sekarang 2 dan 3 punya sendiri ya. Tapi sekarang mengelola 2 food court aja. Tapi pernah mengelola hitungannya 3 totalnya ya. Ya total 3. Iya, jadi bisa dibilang Mas Robi itu mengelola 3 food court dan itu merupakan yang besar-besar di Kota Kudus. Jadi bisa dibilang raja kuliner Kota Kudus ini, Mas. Kalau dibilang raja terserah Mbak Leli ya. Tapi memang di Kudus saya termasuk yang awal mulai. Iya. Jadi angkringan cekli itu adalah Sudah berapa tahun? termasuk 10 tahun. 10 tahun. Dari 2010 berarti kan 10 tahun ya, dan 2020. Jadi bisa dibilang tempat nongkrong pertama di Kudus dulu. Ya, betul. Dengan membawa suasana tradisional, angkringan. Dan itu mungkin bisa dibilang yang memulai geliat kuliner Kota Kudus sampai sekarang. Kira-kira gitu. Iya. Oke, jadi dulu pun saya termasuk pelanggan di angkringannya Mas Robi. Jadi tempatnya tuh lumayan besar untuk sebuah angkringan dan juga komplit banget. Jadi banyak banget orang nongkrong di situ ya, Mas. Ya, memang dulu berdasarkan masalah. Jadi Kudus kurang public space, tidak ada tempat representatif ya untuk nongkrong. Sehingga memang perlu tempat luas untuk menampung orang-orang tersebut yang nggak punya tempat yang representatif untuk nongkrong. Jadi saya pindahkan mereka lewat angkringan. Jadi mulanya itu saya di Jogja kuliah, selesai pulang ke Kudus menemui masalah ketika itu di alun-alun ya. Kita di alun-alun tuh banyak orang nongkrong di pinggir jalan seperti itu, dan mereka itu nongkrong dengan makanannya pinggir jalan gitu. Terus kalau hujan kehujanan. Kalau hujan kehujanan, banyak polusi udara dan sebagainya macam. Dan mereka makan ya kucingan gitu. Dan di tempat lain selain di alun-alun, ada di dekat belakang SMP 2, depan gedung Ngasirah di Kudus itu mereka makan makanan angkringan itu. Iya. Dan di jalan gitu ya, di pinggir jalan. Nah, saya ingin menyelesaikan masalah itu dengan makanan yang sama di tempat yang representatif, sehingga mereka mau berpindah di tempat yang lebih nyaman. Dan saya kira itu ada perubahan lifestyle di Kota Kudus, sehingga mereka banyak nongkrong tapi nongkrongnya belum punya tempat. Dan mereka itu mungkin ya banyak bekerja dari pabrik besar di Kota Kudus, pabrik perusahaan rokok, elektronik dan sebagainya. Dan kebetulan ada yang dari luar Kudus, dan Kudus jadi kota yang sangat urban, dan urban itu terjadi perubahan lifestyle, nongkrong, dan nongkrongnya belum punya tempat. Nah, saya Jadi pionirnya. ya saya berikan solusinya seperti itu. Oke, dan kalau saya lihat ya, kebetulan dulu saya juga pernah buka bisnis kuliner dan pernah sharing dengan Mas Robi. Mas Robi itu termasuk yang paling lama selama berapa tahun ini yang masih bertahan ini, Mas ya. Termasuk saya pun, saya akhirnya tutup. Nah, dari pengalaman itu, Mas Robi bisa cerita tipsnya bisa bertahan selama itu di dunia kuliner itu seperti apa, Mas? Mungkin itu jadi inspirasi untuk penonton yang ingin buka bisnis kuliner atau bahkan sudah buka bisnis kuliner tapi mungkin ngap-ngapan atau jalan di tempat. Nah, Mas Robi bisa kasih tips bisa bertahan di dunia kuliner itu harus seperti apa? Ya, memang tidak ada bisnis yang abadi, tapi kita harus berusaha ikhtiar bagaimana bisnis ini bisa bertahan, berkembang. Jadi tadi kalau saya cerita awalnya dari masalah ya. Ketika ada masalah, lalu dicari solusinya, terjadi, maka insya Allah nanti kita akan bertahan karena
masalah itu terjawab gitu. Setelah itu kita tinggal mempertahankan, dan mempertahankan itu yang sulit. Tapi dengan kita selama ini kita juga harus lihat perkembangan zaman. Misal up to date, misal sampai sekarang kita harus kuatin di online-nya. Zaman dulu waktu Angkringan Cakli 2010 belum ada booming, belum ada ojol. Nah, apalagi dengan pandemi ini ada perubahan lagi dan lebih ini ya Mas, lebih banyak online-nya apa gimana? ya, kalau pada awal-awal tentu himbauannya di rumah aja, tentu ya banyak online-nya. Bahkan saya menutup usahanya hanya untuk take away aja atau online aja, karena ya kita juga punya tanggung jawab. Kalau berkumpul di tempat saya nanti juga terjadi klaster atau penularan, itu sangat bahaya juga. Jadi tetap survive bagaimana caranya mengikuti perkembangan zaman. Awalnya tadi dari permasalahan jadi solusi. Yang kedua kita harus yang kedua mungkin kita harus jadi yang pertama. Solusinya itu jadi yang pertama. Jadi yang pertama itu tadi tempat nongkrong pertama di Kudus. Sehingga ketika orang baru niru, kita juga bisa inovasikan lagi. Sekarang Angkringan Cakli nggak jadi angkringan lagi, tapi jadi semacam food court. Itu karena perubahan zaman juga. Oke. Kalau boleh tahu Mas, itu Cakli kan brandnya tetap masih Cakli ya Mas, tapi sekarang lebih ke food court. Nah itu apakah salah satu upaya Mas Robi membranding tempat yang baru agar bisa survive di tengah maraknya bisnis kuliner saat ini? Ya, lagi-lagi kita jawab masalah ya. Di tempat food court itu di Kudus memang sebelumnya belum ada. Ketika ada juga menjawab masalah, yaitu ketika kita mau mencari makan dan susah, kadang-kadang berkeluarga atau berbanyak berteman-teman gitu. Kadang-kadang kita bingung, memangan ning ndi, mau makan di mana? Alah terserah kowe. Kamu aja, aku ikut aja, manut. Ketika dibuat seperti ini, Cakli itu namanya Cakli Town sekarang, yaitu tahun karena sebuah kota yang baru terdapat industri-industri kuliner di dalamnya, sehingga kita makan dari satu meja, orang beda selera nggak masalah. Nah itulah solusinya. Orang bingung-bingung mau makan apa sampai berantem, udah ke Cakli aja, satu meja, beda selera, no problem. Kamu makan apa aja di situ, nggak usah bertengkar, cukup satu meja. Nah itulah salah satu solusi menjawab lagi ketika kita ada masalah jawab. Yang kedua mungkin jadi pionir juga. Ya sekarang yang lain pada ikut-ikutan juga kan, karena mungkin dianggapnya menjanjikan. Nah, yang kedua mungkin nambahin tadi kenapa bisa bertahan, ya banyak kita harus terapkan visi dan misi. Kita harus visi dan misi yang tinggi. Misal punya target sehingga ada yang kita kejar gitu, sehingga ketika di tengah-tengah itu belum tercapai, artinya kita terus inovasi terus sehingga harus sampai target. Itulah kenapa harus survive, harus berkembang, karena ada target yang dituju. Gitu. Terus ini Mas, ini kan sekarang eranya go online. Nah Mas Robi punya strategi apa untuk bisnis kuliner supaya online pun omsetnya lumayan? Ada strateginya nggak Mas? Bisa diceritakan? Iya, jadi apalagi pandemi gini online sangat membantu sekali. Nah strateginya untuk online ya udah kita gabung ke Grab misal, ke Gojek misal, itulah raksasa-raksasa yang ada, yang kita memang dengan mereka kita bisa bermitra, difasilitasi, daftar gratis, produk kita tercantum di sana, orang cari lewat Grab atau Gojek mudah, responnya jadi terlihat mudah. Sudah ada. Nah kita tinggal iklanin tuh, kita ada di Gojek, ada di Grab dan sebagainya macam, atau kita punya delivery sendiri. Karena itu jadi salah satu menjangkau itu ya, Grab sama Gojek. Saya kira Grab dan Gojek itu sangat menjangkau kemana-mana ya. Tapi dengan adanya pengantaran sendiri, kita lebih fleksibel, harga lebih enjoy, dan bisa lebih murah mungkin. Dan ketika kita berbisnis online semua, contoh di dalam pandemi ini, orang semua akan beralih ke online. Dan situ akan mereka akan berlomba-lomba kan. Nah, ketika sudah penuh red ocean lah bahasanya, kita bikin yang sendiri sehingga orang punya, ini
lebih murah, lebih fleksibel, pakai WA, diantar lagi sampai rumah seperti itu. Sekarang saya mau tanya, dulu kan Mas Robi itu punya angkringan Cekli dan sudah lama banget teman-teman. Sekarang seperti yang tadi dijelaskan Mas Robi, kalau sudah berubah jadi food court ya Mas. Nah kita bisa tanya-tanya itu strategi bisnis atau strategi marketing atau gimana Mas? Mas Robi yang dari angkringan modern jadi food court. Nah bisa dijelaskan. Oke, ya cerita agak panjang-panjang nggak apa ya. Jadi ada sedikit perubahan, nggak sedikit sih memang berubah. Dari angkringan Cekli yang jualan angkringan tradisional tapi tempatnya dibikin modern dengan fasilitas yang modern, sekarang jadi food court. Angkringan sendiri punya sejarah panjang ya. Kalau jadi food court itu mulai tahun 2019 dan Cekli sendiri itu naik turun, tapi dari awal mulai itu memang tidak langsung wow, tapi mengalami peningkatan sehingga ketika sudah di pucuk itu kira-kira 2010, 2012, 2013 itu puncak-puncaknya. Kejayaan. Puncak ya 2014 sekitar itu terus kan seperti kurva kayak gunung gitu gitu. Pasti juga ada penurunannya. Nah sebelum turun memang kita harus siapkan ide apa agar berkembang. Jadilah food court itu. Tapi saya juga nggak meninggalkan angkringan, nanti akan ada lagi. Di masa pandemi ini ternyata angkringan tumbuh subur lagi, diminati lagi. Dan saya punya brand-brand setelah angkringan itu ada brand-brand yang memang saya sedang jalankan. Seperti nasi goreng NKRI, Ajib Chicken, Cekli Coffee Corner. Mereka itu brand-brand itu berkembang di saat angkringan Cekli. Contoh 2016 timbul Cekli Coffee Corner, ada kopinya. Sekarang masih ada di Grab juga ada, di Gojek juga ada. Mereka brand sendiri. Di tahun 2016-an juga timbul ayam geprek. 2016 ya, hampir sama dengan kopi ya. Itu setelah kopi itu sekarang namanya Ajib Chicken. Ada singkatannya juga. Ajib juga selain enak, Ajib ayam juara Indonesia bersih berkah. Nah, jadi dari angkringan tadi juga masih punya impian-impian yang menurut saya panjang gitu. Dan semuanya dari masalah juga. Contoh Cekli Coffee Corner. Di Kudus tempat angkringan Cekli berdiri ada kopi Muria yang ingin kita kembangkan, dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembangkan itu saya harus punya coffee shop sehingga punya jualan kopi sehingga ngambil kopi Muria ya, seperti itu. Dan itu adalah proyek jangka panjang ya. Gunung Muria masih ada, kopinya masih ditanam dan masih bisa diambil, dan banyak petaninya sekarang berkembang. Proses jangka panjang. Lalu nasi goreng NKRI itu baru tahun 2019 ketika food court berdiri Cekli Town. Itu juga punya jangka panjang karena nasi goreng NKRI dari judulnya aja NKRI, Indonesia banget, karena nasi goreng itu adalah sama rendang termasuk di dunia ini paling enak katanya, termasuk khas rendang ya, Indonesia. Nah ketika orang ingin mencoba nasi goreng Indonesia, maka saya buat nasi goreng NKRI. Nasi goreng NKRI aja, karena nasi goreng NKRI adalah nasi goreng pertama di Indonesia yang ada varian dari berbagai daerah. Nah itu menarik Mas, karena saya baca jargonnya ya. Itu latar belakang jargon seperti itu karena apa Mas Robi? Ya itu, saya pengen
nasi gorengnya Indonesia ya nasi goreng NKRI. Apa yang dicari orang-orang itu nasi gorengnya Indonesia itu juara banget. Karena orang luar kesini makan kemana? Makanya ke nasi goreng NKRI. Cukup nasi goreng NKRI, mereka bisa menikmati berbagai varian dari berbagai daerah. Dan rasanya itu mewakili daerah-daerah. Semoga, semoga mewakili. Tapi memang dibuat untuk mewakili. Contoh ada nasi goreng kebuli Betawi, rasanya tentu rempah-rempah ya. Nasi goreng telur Pontianak, seperti khas yang di Pontianak memang ada. Nasi goreng teri Medan, nasi rempah Padang, ada rempah Padang, dan ada sebagainya macam, ada 10 lebih, ada belasan. Dari judulnya itu memang saya punya impian yang besar ya. Berarti nasi goreng NKRI harus ada di beberapa kota di Indonesia. Tadi juga contoh Ajib Chicken. Ini perkembangan dari angkringan Cekli ke Cekliton dengan beberapa brandnya ya. Ini masih nyambung. Ajib Chicken, ayam juara Indonesia, artinya harus menjadi jawara dong. Bersih berkah, bersih itu ya food safety dilakukan. Sekarang masa pandemi penting. Berkah artinya juga halal. Kita jual juga halal. Jadi Ajib Chicken itu jualan berbagai macam-macam ayam yang banyak olahannya, ayam geprek kuah, ayam woku Manado, macam-macam. Dan lalu Cekli Coffee Corner tadi udah. Dan itu angkringan Cekli akan timbul lagi. Jadi ada brand-brand tersendiri nih, dan kalau dicari di Grab ada semua itu. Jadi beda-beda. Dan itu berbagai dari awal saya perkembangan memang seperti itu. Jadi memang kita harus punya impian yang tinggi ya, visi yang tinggi. Tadi sudah dari namanya aja udah kelihatan. Oke, kalau saya tangkap berarti ini nggak salah kalau saya sebut Raja Kuliner Kota Kudus. Jadi ini salah satu pioner yang hampir 10 tahun ya Mas. Berarti satu dekade itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah bisnis kuliner teman-teman. Dan seperti yang saya tangkap sepertinya Mas Robi itu mau mengembangkan sayap ke seluruh Indonesia sepertinya. Gimana Mas? Ya betul, ke seluruh Indonesia. Jadi memang kalau namanya Ajib Chicken juara Indonesia, kalau di Kudus saja ya bukan juara namanya, nasi goreng NKRI. Kalau mau berjuang di Kudus saja ya bukan NKRI. NKRI harus Kesatuan Negara Republik Indonesia kan gitu. Jadi secara nasional ya, tadi saya bilang kalau makan nasi goreng Indonesia ya nasi goreng NKRI. Artinya daripada orang-orang luar itu dadak ke Indonesia makan nasi gorengnya, kami juga punya impian untuk keluar juga. Misal nasi goreng NKRI ada di Changi, misal di Kuala Lumpur, misal di Amsterdam, di airport aja udah luar biasa itu. Sehingga dengan nasi goreng NKRI contohnya, kita juga bisa membawa nama Indonesia. Jadi mimpinya itu Harus tinggi. Mimpinya itu gimana ya? Beriringan gitu. Oke, berarti harus punya impian dan usaha yang maksimal. Nah, Mas Robi ini kan punya banyak ide tentang kuliner. Kemudian nggak salah kalau saya sebut sebagai Raja Kuliner Kota Kudus, karena visinya pun mau Raja Kuliner Indonesia. Oke, Mas Robi bisa kasih tips atau saran untuk pengusaha muda yang ingin buka bisnis kuliner, gimana Mas sarannya? Wah, sarannya cepet-cepet dibuka. Pertama cepet-cepet iya, cuman kalau dipikirkan aja nggak buka-buka kan gitu. Karena kita sebagai wirausahawan itu belajarnya nggak kayak kita sekolah. Kalau kita mau jadi dosen apa ya, memang kita belajar untuk jadi dosen. Nggak banyak teori. Kalau di wirausaha ya udah kita terjun, nanti akan banyak masalah di sana, pasti itu. Masalahnya tentu banyak, dan itu belajarnya. Berarti learning by doing ya? Iya, jadi belajarnya di situ. Tapi belajarnya jangan yang terus langsung besar-besar, step by step dari kecil-kecil. Saya nggak nyuruh teman-teman yang mendengarkan ini terus, wah harus berbisnis. Semuanya kita mau bisnis bakso atau apa, terus pinjem bank. Karena mamanya contoh, wah aku punya gerobak bakso ini. Mau bikin gerobak bakso ini, wah modalnya 10 juta, 5 juta, nggak punya uang, pinjem bank kan beres tuh, 10 juta, 5 juta, nggak adain motor atau pinjem apa, dapat uang 10 juta. Tapi ketika bisnis itu ambruk di awal-awal karena nggak punya fondasi yang kuat, ya udah
sakitnya setengah mati gitu, dan banyak pikiran kan. Kalau kita punya uang 10.000 aja ya udah lakukan. Loh, dapat apa Mas? Ya dapat gelas, dapat piring. 10.000 lagi beliin apa, nanti lama-lama kumpul. Dimulai dari itu dulu. Nanti lah belajarnya step by step. Ketika 10.000 beli gelas, gelasnya pecah, 10.000 aman. Jadi Nggak utang ya Mas? nggak utang lagi ya, nama nanti bisa beli 10.000 lagi, 10.000 lagi. Akhirnya genep gitu. Yang awal-awal gitu-gitu aja deh, yang simple-simple sambil belajar. Kita juga bisa lihat kegagalan orang lainnya. Kadang-kadang dibukukan, kadang-kadang diseminarkan. Tapi hal-hal itu juga kadang-kadang nggak cocok kita lakukan. Yang cocok ya udah cara kita sendiri tadi, kita buka aja. Karena apa nggak cocoknya? Karena latar belakangnya berbeda, ekonominya berbeda, temennya udah beda. Ya kadang-kadang bisa kita belajar dari mereka, tapi nggak semua. Jadi kita harus lakukan sendiri. Kita coba buka, jatuh bangun dan sukses. Iya. Oke Mas, ini sebenarnya pengen ngobrol panjang lebar teman-teman, tapi Mas Robi merupakan salah satu pengelola di sini. Jadi dan kebetulan ini tempatnya ramai banget, mungkin next time bisa ngobrol dengan tema bisnis yang berbeda Mas Robi. Oke, terima kasih Mas Robi sudah meluangkan waktunya untuk sharing bisnis kuliner malam ini. Semoga tambah sukses, dan pesan-pesan Mas Robi apa? Doa anak muda sekarang apalagi zamannya sekolah daring ya. Itu di rumah sekolah sebentar pakai HP, ya udah yang lainnya jualan aja. Mulai action, belajar, sempurnakan kemudian, nggak usah tunggu tua, seperti itu. Oke, sangat jelas sekali ya tadi teman-teman pesan dari Mas Robi. Oke Mas Robi, terima kasih. Teman-teman, sekian dulu sharing bisnis kuliner malam ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan sharing-sharing bisnis yang lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.